Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal dan penyelesaian regangan. Pada soal yang pertama, batang AB yang terlihat di gambar dengan ukuran penampang 1 kali 5 cm dan panjang 2 meter menahan beban P sebesar 50 kN. Hitung perpindahan titik B jika E sama dengan 200 kali 10 pangkat 6 kN per meter persegi. Untuk penyelesaiannya, kita langsung hitung dan masukkan ke dalam rumus perpindahan ya, yaitu delta sama dengan PL per AE, dan hasil perpindahannya sama dengan 0,1 cm. Pada soal yang kedua ini, batang ramping yang ditunjukkan pada gambar dikenakan peningkatan suhu di sepanjang porosnya, di mana regangan normal pada batang sama dengan 40 kali 10 pangkat minus 3 Z 1/2. Z diukur dalam meter. Tentukan bagian A perpindahan ujung batang B karena suhu meningkat. Kemudian, tentukan bagian B regangan normal rata-rata pada batang tersebut. Untuk bagian A, penyelesaiannya yang pertama, karena regangan normal diperlihatkan pada setiap titik sepanjang batang, segmen diferensial DZ terletak pada posisi Z. Pada gambar memiliki panjang cacat yang dapat ditentukan dari persamaan yaitu DZ. Aksen sama dengan DZ ditambah regangan dari DZ. Persamaan jumlah segmen ini di sepanjang sumbu menghasilkan panjang batang yang cacat nilainya 0,20239 meter. Kemudian perpindahan ujung batang oleh karena itu adalah 2,39 mm arah bawah. Kemudian, pada bagian B penyelesaiannya kita mengasumsikan bahwa batang atau ruas garis memiliki panjang asli 200 mm dan perubahan panjang 2,39 mm. Karenanya regangan normal rata-rata pada batang adalah 0,0119 mm panjang. Mari kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Tentukan pergeseran relatif dari titik-titik A dan D pada batang baja yang luas penampangnya bervariasi, seperti yang terlihat dalam gambar. Bila ia diberikan 4 gaya terpusat P1, P2, P3, dan P4, ambillah E sama dengan 200 kali 10 pangkat 6 kN per meter persegi. Nah, penyelesaiannya, mari kita lihat gambar ya. Pertama yang kita cari adalah kesetimbangannya. Kita potong menjadi potongan C1, C1, C2, C2, dan C3, C3. Kemudian kita buat free body diagramnya dan hitung masing-masing reaksinya. Pada potongan C1, C1, nilai V1 sama dengan 100 kN. Kemudian pada potongan C2, C2, nilai V2 sama dengan 150 kN. Dan pada potongan C3, C3, nilai V3-nya sama dengan 50 kN. Secara matematis, kedua persamaan Px dan Ax bukanlah fungsi-fungsi yang kontinu di sepanjang batang tersebut. Nilai kedua besaran tersebut seakan melompat atau berubah secara tiba-tiba pada titik-titik tertentu. Karenanya dalam melakukan integrasi, batas-batas integrasi tersebut haruslah dipecah-pecah menjadi seperti ini. Pada masing-masing tiga integral terakhir dari persamaan di atas, harga-harga Px dan Ax yang bersangkutan adalah konstan antara batas-batas yang diperlihatkannya. Tanda-tanda huruf pada P dan A menunjukkan daerah keberlakuan fungsi tersebut. Jadi, P, A, B hanya berlaku dalam selang AB dan seterusnya. Maka diperolehlah delta sama dengan 1 mm. Pekerjaan yang dilakukan ini memberi arti bahwa masing-masing deformasi dari ketiga batang yang telah dipisahkan di atas dapat dijumlahkan atau superposisi. Masing-masing batang yang terpisah tersebut memperoleh gaya yang konstan. Tanda positif dari harga A di atas menunjukkan bahwa batang tersebut memuai sebagai akibat pemilihan tanda positif untuk gaya-gaya tarik.
Kesamaan harga-harga mutlak deformasi sepanjang BC dan CD pada persamaan di atas adalah secara kebetulan. Perlu pula diperhatikan bahwa ditinjau dari relatif besarnya tegangan yang ada pada batang, maka harga A tersebut di atas adalah kecil. Baik, kita akan lanjutkan pada soal yang keempat. Ketika gaya P diterapkan pada lengan tuas kaku ABC pada gambar A, lengan tersebut berputar berlawanan arah jarum jam terhadap pin A melalui sudut 0,05. Tentukan regangan normal yang terjadi pada kawat BD. Untuk penyelesaiannya, orientasi lengan tuas setelah berputar terhadap titik A ditunjukkan pada gambar B. Dari geometri gambar ini, alfanya sama dengan 53,1301 derajat. Kemudian, tetanya sama dengan 36,92 derajat. Untuk segitiga ABD, teorema Pythagoras memberikan LAD sama dengan 500 mm menggunakan hasil ini dan menerapkan hukum kosinus pada segitiga AB aksen D. LB aksen D sama dengan 300,3491 derajat milimeter. Regangan normal untuk BD sama dengan 0,00116 mm. Untuk soal yang kelima, pelat yang ditunjukkan pada gambar A disambungkan tetap sepanjang AB dan ditahan pada pemandu horizontal di bagian atas dan bawahnya, AD dan BC. Jika CD sisi kanannya diberi perpindahan horizontal seragam 2 mm, tentukan A regangan normal rata-rata sepanjang diagonal AC dan B regangan geser di E relatif terhadap sumbu XY. Untuk penyelesaiannya, bagian A ketika pelat berubah bentuk diagonal AC menjadi AC aksen, gambar B, panjang diagonal AC dan AC aksen dapat dicari dari teorema Pythagoras. Kita dapatkan AC-nya 0,21213 meter dan AC aksen 0,21355 meter. Oleh karena itu, regangan normal rata-rata sepanjang diagonal adalah 0,00669 mm. Untuk bagian B, untuk mencari regangan geser di E relatif terhadap sumbu X dan Y, pertama-tama perlu dicari sudut setelah deformasi. Gambar B kita dapatkan theta aksen sama dengan 1,58404 radian, kemudian gamma XY sama dengan pi per 2 minus 1,58404 radian sama dengan minus 0,0132 radian. Tanda negatif menunjukkan bahwa sudut E aksen lebih besar dari 90 derajat. Catatan, jika sumbu X dan Y horizontal dan vertikal di titik E, maka sudut 90 derajat antara sumbu ini tidak akan berubah karena deformasi, dan Y sama dengan 0 di titik E.